Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naufal Ryan Akbar, NIM 2025200005. Materi yang akan saya sampaikan adalah input atau output. Pengertian input atau output. Tiga hardware utama pendukung proses kerja sistem, yaitu yang pertama, Central Processing Unit atau CPU, yang di dalamnya terdapat prosesor. Yang kedua, memori yang terbagi menjadi dua, yaitu memori primer dan memori sekunder. Yang ketiga, peranti input atau output, contohnya mouse, keyboard, barcode reader, dan printer. Perangkat masukan dan keluaran yang terhubung dengan CPU melalui port data tertentu yang bertugas menangani proses masukan dan keluaran setiap data yang menuju CPU. Proses yang dimaksud adalah input unit, kemudian menuju proses unit, dan kemudian menuju output unit. Pengertian input atau output. Ada beberapa faktor penyebab sistem input atau output tidak terhubung dengan CPU. Yang pertama, jenis peranti masukan dan keluaran yang terus berkembang. Yang kedua, beragamnya bentuk, format, dan panjang data pada peranti. Yang ketiga, perbedaan kemampuan transfer data antara peranti input atau output dan CPU. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/i/o. Unit input adalah masukan unit luar yang digunakan untuk masukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya, data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output atau keluaran biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain, untuk menangkap data yang dikirim oleh mikroprosesor. Contohnya, data yang akan ditampilkan pada layar monitor komputer atau printer. Pengertian input dan output. A. Pengertian input. Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke dalam komputer, atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. B. Pengertian output. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya, komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Yang disebut sebagai perangkat output adalah semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Alat input dan output. Alat input yaitu sejumlah komponen atau alat yang digunakan user untuk masukkan data ke dalam komputer untuk diproses lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Alat output. Peralatan output adalah peralatan yang digunakan untuk membawa data keluar komputer atau juga untuk memindahkan data dari komputer ke perangkat lainnya. Contoh perangkat input dan output. Yang pertama, perangkat input ada audio conversion device. Perangkat output monitor. Yang kedua, perangkat input barcode reader. Pada perangkat output 3G printer. Yang ketiga, perangkat input biometrik, contohnya fingerprint atau scanner. Perangkat output proyektor. Yang keempat, perangkat input business card reader. Pada perangkat output speaker. Yang kelima, perangkat input digital camera and digital camcorder. Perangkat output TV. Yang keenam, EEG atau electroencephalography. Perangkat output GPS.
Yang ketujuh, feature. Seperti with touchscreen or Windows Touch, perangkat output, headphone, atau earphone. Yang kedelapan, perangkat input, gamepad, joystick, pedal, steering wheel, and Microsoft Kinect. Perangkat output, folder. Yang kesembilan, gesture recognition pada perangkat input, pada perangkat output, braille embosser. Yang ke-10, perangkat input graphic tablet. Pada perangkat output, printer, contohnya Dotmatic printer, inkjet printer, and laser printer. Yang ke-11, pada perangkat input keyboard. Pada perangkat output, braille reader. Yang ke-12, pada perangkat input Ligun. Pada perangkat output, sound card. Yang ke-13, pada perangkat input Ligpen. Pada perangkat output, COM atau komputer output microfilm. Yang ke-14, pada perangkat input magnetic in. Pada perangkat output SGD atau spec generation device. Yang ke-15, pada perangkat input magnetic strip reader. Pada perangkat output flat panel. Yang ke-16, pada perangkat input medical imaging device, contohnya X-ray, CAT scan, and ultrasound image. Pada perangkat output video card. Yang ke-17, pada perangkat input mikrofon, contohnya mikrofon atau using voice face recognition or biometric verification. Yang ke-18, pada perangkat input MIDI keyboard. Yang ke-19, pada perangkat input MICR. Yang ke-20, pada perangkat input mouse, touchpad, or other pointing device. Yang ke-21, pada perangkat input UMR atau optical mark reader. Yang ke-22, pada perangkat input pedal. Yang ke-23, pada perangkat input pen or stylus. Yang ke-24, pada perangkat input punch card reader. Yang ke-25, pada perangkat input remote. Yang ke-26, pada perangkat input scanner. Yang ke-27, pada perangkat input sensor atau head and orientation sensor. Yang ke-28, pada perangkat input sonar imaging device. Yang ke-29, pada perangkat input stylus atau with touchscreen. Yang ke-30, pada perangkat input touchscreen. Yang ke-31, pada perangkat input voice atau using voice spec recognition or biometric verification. Yang ke-32, pada perangkat input video capture device. Yang ke-33, pada perangkat input VR helmet and gloves. Yang ke-34, pada perangkat input webcam. Yang ke-35, pada perangkat input aux. Sistem input dan output. Bagaimana modul input atau output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input atau output komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur kerja modul input atau output. Modul input atau output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Mengapa? Yang pertama, bervariasinya metode operasi piranti periferal, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Yang kedua, kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Yang ketiga, format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Fungsi modul input atau output. Yang pertama, kontrol dan pewaktuan. Yang kedua, komunikasi CPU. Yang ketiga, komunikasi perangkat eksternal. Yang keempat, pembufferan data. Yang kelima, deteksi kesalahan. Kontrol dan pewaktuan. Fungsi kontrol dan pewaktuan atau control and timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama,
memori sekunder, perangkat periferal. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Transfer data tidak akan lepas dari pengguna sistem bus. Maka, interaksi CPU dan modul input atau output akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Langkah-langkah pemindahan data dari periferal ke CPU melalui sebuah modul input atau output. Permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input atau output. Modul input atau output memberi jawaban atas permintaan CPU. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input atau output. Modul input atau output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input atau output sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Proses fungsi komunikasi antara CPU dan modul CPU. Proses fungsi komunikasi antara CPU dan modul input atau output. Command decoding yaitu modul input atau output menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal sebagai bus kontrol. Misalnya, sebuah modul input atau output untuk disk dapat menerima perintah read sector scan recorded ED format disk. Data. Pertukaran data antara CPU dan modul input atau output melalui bus data. Status reporting yaitu pelaporan kondisi status modul input atau output maupun perangkat periferal umumnya berupa status kondisi busi atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Address recognition bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula dengan perangkat periferal, sehingga setiap modul input atau output harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah ucap atau ada kesalahan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.